Hadirin rahimakumullah, dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji dan yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Hadirin, mari kita fokus pada kalimat dalam ayat ini yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang artinya dan bergaulah dengan mereka para istri-istrimu secara ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Hadirin, pengertian ma'ruf menurut Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran mengatakan bahwa al-ma'ruf adalah salah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal maupun syariat. Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar mendefinisikan ma'ruf sebagai segala hal yang sudah kita kenal dalam masyarakat manusia yang dipandang baik menurut akal pikiran maupun naluri yang sehat. Dari pengertian ini kita bisa pahami bahwa sesuatu yang ma'ruf adalah yang baik menurut syariat dan kebaikannya sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Pada ayat 19 surat An-Nisa, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar bergaul, berhubungan dengan istri-istri mereka secara ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan terkait dengan maksud ayat ini, yakni agar para suami bertutur sapa dengan baik kepada para istri-istri mereka, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan, karena terhadap mereka penampilan suami terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukan olehmu hal yang semisal terhadap mereka. Sebagaimana seperti pengertian yang terdapat surat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, selain kita berlaku baik terhadap istri kita dengan tutur kata dan perbuatan, juga penampilan kita. Apa yang kita sukai jika dilakukan oleh istri kita, maka suami juga harus melakukannya. Apa yang tidak kita sukai dilakukan oleh istri kita, maka suami tidak boleh melakukannya. Karena para wanita juga memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Tentang hal ini Ibnu Abbas juga mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar suka berhias diri untuk istri, sebagaimana si istri suka berhias untukku. Ibnu Abbas mengatakan demikian karena Allah telah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya hadirin, mari kita lihat beberapa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau. Yang pertama, beliau mengajarkan bahwa suami yang terbaik adalah mereka yang baik
yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selain dia. Nabi SAW menghubungkan antara kesempurnaan iman dengan ketinggian akhlak. Maknanya, semakin baik akhlak seseorang, maka itu menunjukkan keimanan yang semakin baik. Dan sebaliknya, tidaklah mungkin akhlak yang buruk terdapat pada seseorang yang memiliki iman yang baik. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperlakukan istri-istri kita dengan akhlak yang terbaik. Yang kedua hadirin, hendaklah istri menikmati apa yang dinikmati oleh suami. Di dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi dari ayahnya dari kakeknya, disebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak istri seseorang di antara kami? Rasulullah menjawab, hendaklah kamu memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian kepadanya jika kamu berpakaian, dan janganlah memukul wajah, jangan pula berkata-kata buruk, serta jangan pula mengisolasi kecuali di dalam lingkungan rumah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Adalah perbuatan tercela ketika suami berpakaian mewah sedang kemudian sering makan enak di luar, sementara istri dan anak-anaknya tidak pernah diberikan hal yang sama. Kemudian yang ketiga hadirin, Nabi mencontohkan memanggil istri dengan panggilan yang istimewa. Kepada istrinya Nabi Muhammad tidak memanggil namanya. Kalaupun memanggil nama dengan panggilan sayang atau dengan gelar. Beliau memanggil ibunda Khadijah dengan sebutan ya Habibi, wahai kekasihku. Begitu juga dengan ibu Aisyah yang disapa dengan Umairah, yang artinya wanita yang pipinya kemerah-merahan. Kemudian hadirin, contoh lain yang dilakukan Rasulullah adalah terhadap istri beliau membantu pekerjaan di rumah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ketika Aisyah ditanya mengenai apa yang dilakukan Rasul saat di rumah, beliau menjawab, beliau membantu pekerjaan istri. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW mengerjakan hal-hal yang sederhana untuk membantu istri-istri beliau, semisal mengangkat ember dan menjahit baju. Urwah berkata kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika bersamamu di rumah? Aisyah berkata, ia melakukan seperti yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Hadis riwayat Ibnu. Selanjutnya hadirin, Rasul juga menjaga kemesraan dan keceriaan bersama istri-istrinya. Sebagai bentuk kasih sayang terkadang Rasulullah bersandar dan tidur di pangkuan istrinya. Ibunda Aisyah bercerita, Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku pada waktu aku sedang haid. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, terkadang bila ada waktu luang, beliau juga menemani istri-istri berjalan-jalan. Imam Bukhari meriwayatkan ketika malam Nabi SAW berjalan bersama Aisyah sembari berbincang-bincang. Bahkan ketika ada momen ekspedisi militer, beliau acap kali mengundi istri-istrinya untuk diajak ikut bersama. Dalam hadis lain dikisahkan bahwa Nabi SAW mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk berlomba lari. Aisyah berkata bahwa pada saat itu ia menemani Nabi SAW beserta sahabat dalam perjalanan tertentu. Pada saat itu Nabi meminta para sahabat melanjutkan perjalanan terlebih dahulu.
kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayo mari kita berlomba, maksudnya berlomba lari. Kemudian hasilnya Aisyah radhiyallahu anha berlari dan mengalahkan Nabi. Namun pada ketika yang lain, dengan ketika Aisyah radhiyallahu anha menemani Nabi dalam suatu perjalanan, Nabi pun kembali mengajaknya berlomba lari. Namun kali ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak berhasil mengalahkan Nabi. Kemudian Nabi tertawa dan berkata bahwa itulah balasan dari yang sebelumnya. Demikian suasana kemesraan dan keceriaan beliau bersama istri-istri beliau. Hadirin, demikianlah beberapa petunjuk dan beberapa contoh akhlak Rasulullah terhadap istri-istri beliau yang perlu kita teladani dalam rumah tangga kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.